Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini kita melanjutkan bahasan tentang iman masih ya. Tentang iman dan tentang cara memperbaharui iman. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Dimana disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa memperbaharui iman itu adalah diantara caranya dengan melafadzkan la ilaha illallah. Wa akhraja, dan mengeluarkan sapa Ahmad wal Hakim, Imam Ahmad dan Imam Hakim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qila, lalu Kanjeng Nabi ditanya, wa kaifa nujaddidu imanana, lalu bagaimana kami memperbaharui iman kami? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, fa'aktiru min qawli la ilaha illallah, maka perbanyaklah membaca lafaz la ilaha illallah. Jadi membaca lafaz la ilaha illallah ini sama dengan kita memperbaharui keimanan kita. Ya. Makanya ada satu ayat tentang salat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenapa? Karena diantaranya dalam salat ini kita pasti mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena dalam salat itu pasti kita memperbaharui iman kita. Ya. Ya, jadi barang siapa yang senantiasa sholat 5 waktunya nggak bolong, minimal kita memperbaharui kita iman kita 5 kali itu dalam satu hari, minimal 5 kali. Ya. Ya. Kalau tasyahud awal kita laksanakan juga ya lebih dari 5 kali kita membaca la ilaha illallah. Jadi kalau karakter ibadah ini kan macam-macam ya. Ada karakter ibadah yang berat dilakukan, misalnya seperti ibadah haji, berat dilakukan tuh. Bukan cuma berat dilakukannya tuh, berat di ongkos juga. Belum lagi perjalanannya. Nah sekarang jangankan orang yang nggak punya duit, yang nggak punya biaya, yang punya biaya aja nggak bisa berangkat. Nah, jadi ada ibadah yang berat dilakukan, juga berat segala-galanya. Ada ibadah yang ya berat banget sih enggak. Ya. Misalnya sholat, ya nggak berat sih sebetulnya mah, cuman sebentaran doang. Kalau yang berat mah puasa berat, walaupun itu biayanya ringan, misalnya, ya ngirit juga, tapi ngelakuinnya berat. Kalau sholat kan dibilang berat enggak, dibilang ringan enggak. Kenapa begitu? Iya, karena sholat harus wudu dulu, harus bersih dulu. Kadang-kadang itu yang bisa jadi orang bikin berat. Nah ada ibadah yang ringan. Misalnya ini tadi mengucapkan la ilaha illallah adalah ibadah yang ringan. Karena pahalanya luar biasa. Pahalanya besar di sisi Allah, tapi ringan. Kenapa disebut ringan? Iya, nggak perlu wudu, nggak ada gerakannya. Kapan aja, di mana aja bisa kita baca. Ya. Tapi seringan-ringannya ibadah, yang namanya ibadah itu karakternya pasti berat. Ya, yang namanya ibadah biar kata ringan tetap berat. Ya, buktinya kalau kita tahlilan tuh pas lemongan la ilaha illallah ngantuk itu. Enak banget kayaknya, kayak dia ombang-ambing gitu. Iya, itu padahal paling banyak banget 100 kali dibaca. Iya. Kebanyakan sekarang yang 40 aja kayaknya udah lama banget tuh la ilaha illallah, enggak habis-habis tahlil.
Ya, karena memang karakter ibadah seringan-ringannya tetap berat. Ibadah tuh apapun itu. Ya, coba kita mau tidur nih. Tidur ini minimal kita baca basmalah sebelum tidur. Bismillah aja dah. Tapi kadang-kadang kita baca bismillah aja lupa. Ya kan? Iya, nah ibadah itu biar kata ringan tetap berat. Ya. Tapi biar berat bagaimanapun usahakan yang ringan-ringan begini mah nih, nggak perlu biaya, nggak perlu kita punya wudhu, nggak perlu kita kudu bangun, nggak perlu ya sambil selonjoran bisa, sambil rebahan bisa, ya kan? Ya, asal jangan sambil berak aja. Itu ya. Cuman yang nggak boleh tempat-tempat yang gitu, tempat-tempat buang hadas, tempat-tempat buang hajat yang nggak boleh di tempat itu doang. Tapi selebihnya di mana saja, zikir-zikir yang seperti ini boleh, bisa kita baca. Nah, artinya ringannya dilihat dari segi tidak membutuhkan toharoh, tidak membutuhkan waktu. Jadi tidak terkait dengan toharoh, tidak terkait dengan waktu. Wasyaikhan an Utsman bin Malik, kemudian diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Malik, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad harrama 'alan nari, telah mengharamkan atas api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang membaca lafaz la ilaha illallah, yabdagi bidzalika wajhallah, yang dengan membaca la ilaha illallah itu yang dicari adalah ridha Allah. Yang membaca la ilaha illallah itu semata-mata karena Allah. Tuh. Ini ya, orang yang membaca la ilaha illallah diharamkan jasadnya masuk neraka. Tapi ini juga jangan berarti wah itu baca la ilaha aja nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, bukan. Ya, tetap kalau yang rukun Islam itu, yang namanya arkanul Islam itu udah nggak ada tawar menawar, itu mah selebihnya. Nah, selebihnya dari rukun Islam itu ini tambahannya. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tapi penting. Kenapa? Karena yang namanya sunnah, yang namanya fadilah dalam ibadah, kelebihan-kelebihan dalam ibadah itu adalah untuk nambal kekurangan kita. Ya, ibadah yang wajib banyak yang perlu kita tambah. Dengan cara apa nambalnya ya? Dengan sunnah-sunnah ini. Ya, baik itu dengan sholat sunnahnya, dengan zikiran-zikiran. Itu diantaranya adalah untuk menambal kekurangan kita dalam hal kita melaksanakan kewajiban, atau untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Nah, maka jadi penting. Yang begini-begini jangan dianggap remeh-remeh, jangan. Ya, penting ya, yang sedikit ini penting karena diantaranya tadi kata Kanjeng Nabi adalah membaca la ilaha illallah ini merupakan salah satu cara untuk memperbaharui keimanan kita. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian dari Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril, Jibril telah berbicara kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Qala, Jibril berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini kalau ada hadis ciri-cirinya begini, namanya hadisnya hadis qudsi. Ya. Hadisnya yang hadis qudsi itu adalah hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang firman Allah. Ya. Karena redaksinya hadis qudsi ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah husni, adalah bentengku. Faman dakhalahu amina, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, amina min azabi, maka dia akan aman dari siksaku. Ya. Jadi kata Allah bahwa la ilaha illallah adalah benteng Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka akan aman dari siksa Allah. Ya. Siapa yang masuk ke dalam benteng Allah ini adalah orang-orang yang menerima ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. Ya. Yang masuk ke dalam benteng Allah adalah orang-orang yang beriman. Karena itu otomatis. Karena disebutkan ya, bahkan cukup mengucapkan la ilaha illallah tanpa asyhadu. Ya, ada sebagian ulama berpendapat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun sudah cukup memasukkan dia ke dalam Islam. Ya, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sudah otomatis masuk dalam Islam. Dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Wah, saya kan ngomongnya katanya main-main. Nah, itu kembali kalau kemudian dia mengucapkan itu, dia kembali keluar ke dalam Islam, keluar dari Islam. Karena sebagaimana masuk ke Islam itu mudah, keluar juga gampang. Ya, keluar juga gampang. Nggak perlu pakai ritual, nggak perlu. Ya. Bahkan di sini diceritakan nanti ada banyak hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dalam keislaman. Nanti di bab setelah ini kita lagi bab iman. Nanti di bab murtad, di bab riddah, nanti ada bahasan-bahasan apa saja yang sekiranya perlu kita jauhi supaya kita tidak jatuh dalam kata-kata riddah, kata-kata murtad. Ya. Wa Tabrani. Kemudian diriwayatkan dari Imam At-Tabrani an Abi Darda, dari Abi Darda, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratan. Tidak ada seorang hamba pun yang membaca lafaz la ilaha illallah mi'ata marratan 100 kali illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamati, kecuali Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan wajahnya sebagaimana bulan purnama, katanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Walam yurfa li ahadin yauma idzin, dan tidak diangkat bagi siapapun pada hari itu amalun, sebuah amal, afdalu min amalihi, yang lebih afdal, lebih utama daripada amalnya. Ya, jadi siapapun yang pada hari itu membaca lafaz la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah, ya, satu hari itu, dalam satu hari, barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah satu hari 100 kali, maka tidak ada siapapun, katanya, amalnya yang akan melebihi amal dia. Tuh. Maka orang yang membaca la ilaha illallah minimal 100 kali ini dianggap adalah amalnya paling tinggi. Illa, kecuali, katanya, ya, illa man qala mithla qawlihi, kecuali orang yang membaca sama dengan dia. Yang bisa nandingin dia cuma orang yang membacanya sama dengan dia, yaitu membaca la ilaha illallah 100 kali juga. Auzada, atau lebih. Ya, kalau dia lebih dari kita, ya dia duluan gitu. Ya. Artinya apa? Artinya membaca kalimat la ilaha illallah ini tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh bilangan. Berapapun boleh kita baca. Mau satu boleh, lebih apalagi. Ya. Tapi justru semakin banyak berarti semakin baik. Semakin baik. Wabnu Majah. Kemudian Wabni Majah, kemudian dari Imam Ibnu Majah, an Ummi Hani, dari Ummi Hani, la ilaha illallah la yasbiquha amalun. Kalimat la ilaha illallah la yasbiquha amalun adalah sebuah amal yang tidak bisa didahului oleh amal yang lain. Wala tatruku dzamban, dan juga tidak meninggalkan dosa. Dalam arti kata, ini lafaz la ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah, apabila kita ucapkan maka menjadi amal terbaik. Tidak ada amal yang lebih baik daripada mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini bandingannya dengan yang sunnah-sunnah juga, bandingannya dengan yang zikir-zikir juga. Ya, oh berarti itu mah lebih bagus lafaz la daripada salat ya. Itu tidak sepadan, itu namanya bandingannya. Ini bandingannya dengan yang sama. Kalau aurat, zikiran, maka dibandingkan juga dengan zikiran. Wala tatruku dzamban, dalam arti kata lain juga, artinya berarti la ilaha illallah yang kita baca juga dapat menghapuskan dosa kita. Ya, dapat menghapuskan dosa. Ya, tentu saja kalau disertai dengan pertaubatan oleh kita. Gitu ya. Wa Turmudzi, kemudian diriwayatkan dari Imam At-Turmudzi, Wan Nasai, dan Imam An-Nasai, an Jabir, dari Imam Jabir, dari sahabat, ya. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Tuh, sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Ya, makanya kita baca terus kalau dalam tahlil itu, ya, afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Makanya tadi sama tuh, selaras dengan hadis yang sebelumnya. La ilaha illallah la yasbiquha amalun. Tidak bisa didahului oleh amal yang lain. Kenapa? Karena dia afdalul dzikri.
zikiran yang paling afdal. Ya. Walhamdulillah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Nah, ini maka ada satu para ulama mensunnahkan, ya. Kalau kita berdoa apapun itu maka diawali dengan hamdalah. Kalau dalam tasniful kitab tuh ada wajibatut tasnif katanya. Ya, mendahului segala sesuatu dengan ibtida. Nah, dengan bismillah kemudian alhamdulillah. Nah, kalau doa itu awali dengan alhamdulillah kemudian sholawat. Nanti akhir setelah doa kita maka akhiri juga dengan sholawat kemudian alhamdulillah. Ya. Ini penting tuh, ya. Karena sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Kemudian kenapa dengan sholawat? Harus banget emang? Iya harus. Ya. Disunnahkan kita. Kenapa? Karena katanya salah satu doa yang tidak mungkin Allah tolak adalah sholawat. Bahkan ada satu keterangan, bahkan kalau itu diucapkan dalam keadaan riya sekalipun katanya, sholawat itu diterima oleh Allah. Tuh. Sholawat tuh. Ya, makanya kita tafaulan terhadap sholawat itu. Makanya kalau sholawat pasti diterima oleh Allah. Kalau kita doa awali dengan sholawat, akhirnya juga dengan sholawat. Masa awalnya doang sama akhirnya doang yang diambil oleh Allah? Tengahnya kagak katanya gitu. Kata para ulama. Masa yang mau dengerin cuma sholawatnya doang, permintaan kitanya enggak, dilewatin aja. Nah, makanya kita setelah alhamdulillah kemudian baca sholawat, doa apa yang kita mau, kemudian juga akhiri dengan sholawat dan alhamdulillah. Tuh. Kemudian hadis berikutnya wan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Imam An-Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkan aku sesuatu, adzkuruka bihi, yang dengan hal itu aku mengingatmu. Faqala, lalu Allah berfirman, qul, katakanlah olehmu, la ilaha illallah, atau bacalah olehmu lafaz la ilaha illallah. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza, seluruh hambamu membaca hal ini. Ya. Yaqulu hadza, innama uridu syai'an takhusuni, sesungguhnya aku hanya ingin sesuatu yang khusus untukku. Ya. Jadi Nabi Musa pengen diajarkan sesuatu yang spesial buat dirinya sendiri, ya, buat diri beliau sendiri itu. Kalau la ilaha illallah maka katanya semua hamba juga baca la ilaha illallah. Ya. pengen yang spesial. Biasanya gitu ya. Untuk menunjukkan kita ini beda dari yang lain gitu ya. Punya nilai lebih itu ada sesuatu yang spesial. Apa kata Allah? Faqala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'i, jika seandainya langit yang 7, wa amiruhunna ghairi, dan seluruh isinya selainku, kata Allah, wal aradina sab'i, kemudian juga dan langit yang dan bumi yang 7 lapis bumi, ju'ilat fi kaffatin, kemudian diletakkan di sebuah telapak tangan, di satu telapak tangan. Wala ilaha illallah fi kaffatin, kemudian meletakkan la ilaha illallah di telapak tangan yang lain. Di 7 lapis bumi, langit, kemudian 7 lapis bumi, dan seluruh isinya ditaruh di satu tangan, kemudian yang la ilaha illallah ditaruh satu tangan katanya. La malat bihinna la ilaha illallah, pasti katanya, niscaya ia akan miring, ya, dengan hal tersebut semuanya, dengan hanya lafaz la ilaha illallah. Artinya pasti akan lebih berat lafaz la ilaha illallah. Lebih berat lafaz la ilaha illallah katanya. Artinya apa? Artinya tidak ada artinya. Semua langit dan bumi tidak ada artinya kecuali dengan la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang paling sakti udah. Enggak ada lagi yang lebih khusus dari itu udah. Gitu ya. Ya, spesial udah itu.
lafaz la ilaha illallah. Saya pernah dengar satu kisah dari siapa namanya, Syekh Khalil Al-Bangkalani. Syekh Khalil Al-Bangkalani itu katanya dulu ada satu muridnya undang beliau. Ini muridnya ini orang kaya. Undang beliau udah ada acara apa gitu, sunatan atau apa di rumahnya. Kemudian motong kebo segala macam tuh. Tiba-tiba mengundang Syekh oleh Bangkalani untuk membacakan doa. Begitu diaturi untuk doa, dipersilahkan untuk membaca doa. Syekh Bangkalani cuma baca lafaz la ilaha illallah 3 kali doang. Ya kan? Muridnya protes. Kiai, mohon maaf ini. Ya kan? Ini udah doa dikit-dikit amat ya kan. Itu udah potongin kebo, potongin udah. Ya kan? Bacain doa cuman lafaz la ilaha 3 kali doang. Gitu ya. Saya udah potongin kebo katanya gitu. Oh gitu. Coba katanya bawa kertas kemari. Bawa kertas, kemudian tulis lafaz la ilaha illallah. Kemudian katanya, mana kebo ada kebo yang paling berat yang lu punya, bawa kemari. Ya, akhirnya katanya coba timbang. Beratan mana kebo dengan satu lafaz la ilaha illallah. Harus ditimbang. Kebo yang ditaruh tuh enggak ada apa-apanya. Enggak bisa mengangkat lafaz la ilaha illallah yang dituliskan oleh Syekh Khalil Al-Bangkalani. Saya baru connect dengan ini nih. Dengan di sini. Pas betul tuh cerita gitu. Ya. Viral Tes dulu. Anak muda. Tangkat ya kagak punya. Beda itu mah nulisnya juga dengan Peci yang biasa aja. Iya. Tulis dong. Pakai hidrolik lagi. Peci yang biasa aja. Bisa viral. Beda masakannya loh. Beda asalnya. Ya aja loh. Baran aja ntar coy ya. Ngambil banyak dikit. Wa Abu Ya'la, kemudian dari Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Wa an dzurriyyati, dan juga diriwayatkan dari keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Alaikum bila ilaha illallah. Hendaknya kalian membaca lafaz la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Tuh, perbanyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Wa aktsiru minhuma, tuh. Perbanyaklah dari kedua lafaz tersebut. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, ya, qala, ia berkata, ahlaktun nasa bidzunub. Aku membinasakan manusia, menghancurkan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlikuni bila ilaha illallah, ya, wa ahlakuni bila ilaha illallah, dan manusia katanya membunuhku, membinasakan aku dengan lafaz la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Oh, jadi kata setan, kata iblis, kita ini dihancurkan oleh mereka dengan berbuat dosa. Ya. Sedangkan aku katanya dibunuh oleh manusia dengan lafaz la ilaha illallah. Dihancurkan oleh manusia dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ya. Falamma ra'aitu dzalika, dan ketika aku melihat hal tersebut, ahlaktuhum bil ahwa, maka aku hancurkan manusia bil ahwa dengan hawa nafsu. Wa hum yahsabuna, sedangkan mereka mengira annahum muhtadun, bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Ini kayak cerita Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu, yang ketika bermunajat tengah malam didatangi setan yang menjelma menjadi Allah Subhanahu wa taala. Setan datang malam-malam berupa cahaya gitu. Syekh Abdul Qadir, udah bangun, jangan sujud mulu, jangan ibadah mulu. Ya. Dari saat ini ibadahmu sudah kuterima semua. Ya kan? Engkau sudah mendapatkan tempat yang istimewa, sekarang udah aku bebaskan untukmu semua syariat-syariatku. Udah nggak perlu lagi, udah bebas sekarang mah. Udah diampunin lu, udah aman dah. Gitu ya. Kata setan. Lalu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan mengambil bakiyahnya dilemparin tuh. Iya. Lu tahu lu bukan Allah, tapi setan. Nah, ketika hal ini terjadi, ya,
maka setan tuh kemudian mencari siasat yang lain. Nah, seperti hal ini nih. Kita dibinasakan dengan dosa. Kemudian kita menjadi manusia yang cerdas, bertobat kepada Allah, membaca la ilaha illallah, selesai dosa kita. Dosa kita diampuni oleh Allah dan mereka menjadi sia-sia perbuatan mereka. Pekerjaan mereka sia-sia. Tapi setan mencari jalan lain, apa? Kesombongan kita. Nafsu kita yang diangkat. Maka kata setan, wah, ngomong ente Abdul Qadir hebat bener-bener dah, kayak gitu ya. Mungkin kalau manusia biasa, ya gua siapa lagi? Baru tahu namanya. Ya. Tapi si Abdul Qadir enggak begitu. Ya. Dan si Abdul Qadir bukan aku, tetapi semuanya adalah karena Allah. Di situ tuh setan itu. Justru kenapa? Karena kalau kita disuguhkan dengan hal-hal yang bersifat dosa, kita tahu ini nggak boleh. Ini dilarang. Kalau kita melakukan ini kita dosa. Kita tobat. Tetapi kalau kita melakukan yang menurut kita benar, kita nggak merasa kurang, nggak merasa salah. Contoh nih, kalau kita ngaji nih, jangan pikir kalau kita ngaji itu cuma dapat pahala. Ada hal-hal lain yang bisa menggoda hati kita. Di antaranya mungkin ria. Wah, emang enggak sih ria misalnya. Taruhlah ria nggak ada. Gue pengen di alam sama siapa? Kagak. Nggak pengen disebut orang baik juga enggak. Tapi ada perasaan itu terselip kadang-kadang. Kita tuh ketika duduk di tempat yang baik, tempat ibadahkah itu, tempat zikirkah itu, tempat ngaji itu, pasti ada terselip kita merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak ngaji. Ini sebetulnya adalah permainan setan juga, supaya kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, maka kata setan, fa'altum bilahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Ya, saya hancurkan mereka dengan hawa nafsu mereka, sedangkan mereka itu mengira bahwa mereka itu sudah mendapatkan hidayah. Kayak orang-orang yang baru hijrah, ya kan ya, orang tobat nih, preman segala macam, hijrah tobat. Wes baru tobat sehari, 2 hari, seminggu ya kan. Orang salah-salahin mulu, ceramah di mana-mana ya kan, nyalain orang, wah yang ini bid'ah, yang ini kagak boleh, yang ini haram. Bayang begitu. Itu nggak sadar bahwa itu justru setan itu mainnya tuh di situ gitu. Iya. Kenapa? Karena waktu dia misalnya berjudi, berzina, mabuk dan segala macam, dia mungkin tahu ini maksiat. Misal gua harus tobat. Tapi kalau dia merasa benar, nggak ada tobatnya. Karena merasa benar. Ya gimana mau ditobatin gua orang gua benar katanya. Kan gitu. Tapi justru disitulah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak lafaz la ilaha illallah, supaya hal-hal yang tidak terasa oleh kita ini nih, dosa-dosa yang nggak kerasa ini yang perlu kita waspadai. Yang kerasa mah semua orang juga tahu, ya, bisa dinilai oleh mata kepala telanjang kita. Tapi yang tidak terasa ini justru yang jauh lebih bahaya. Nah, karena kita merasanya bahwa ini adalah anugerah dari Allah, ya. Itu kalau di bahasan kitab yang kemarin itu gurur lagi aja itu namanya. Kemudian satu lagi, Wabnu Abid Dunya wal Baihaqi. Diriwayatkan dari Ibni Abid Dunya wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadara malakul maut rajulan. Ada malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yamutu yang meninggal. Fasyaqqa a'dahu. Lalu malaikat maut ini membedah anggota badannya si laki-laki ini. Falam yajid amalan khairan. Dan malaikat maut ini tidak menemukan satupun amal yang baik. Tsumma syaqqa qalbahu. Dibelek lagi itu hatinya. Falam yajid fihi khairan. Dan ia pun tidak menemukan amal baiknya. Enggak menemukan kebaikan sama sekali. Fafakka lahyaihi. Lalu ia membuka lahyaihi, rahangnya dibuka. Fawajada tarfa lisanihi lasiqan bihanakihi. Dan ia mendapati lidahnya katanya menempel di langit-langitnya, di hanaknya, di lak-lakannya. Iya. Yaqulu la ilaha illallah, mengucapkan atau membaca lafaz la ilaha illallah, faghfira lahu bi kalimatil ikhlas, lalu Allah mengampuninya hanya dengan satu kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu la ilaha illallah. Itu ampuhnya lafaz la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah miftahul jannah.
Wa Abu Dawud, kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Dawud, wa Ahmad dan Imam Ahmad, an Mu'ad, dari Mu'ad, man kana akhira kalamihi, barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya lafad la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tuh. Ini sudah pasti nih. Kenapa orang yang akhir kalamnya lafad la ilaha dakhalal jannah? Karena menunjukkan ia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Seburuk apapun kita, ini yang kita cari nih. Seburuk apapun ibadah kita, yang kita cari adalah ini, husnul khotimah. Nah, karena ini yang kita cari, husnul khotimah ini yang kita cari, maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Ya, tadi menjauhkan sifat ujub, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, karena ini justru akan menghancurkan kita. Ya, siapapun, bahkan orang kafir sekalipun, betul, pada saat itu ketika dia kafir, dia lebih buruk dari kita. Tetapi akhir hayat nggak ada yang tahu. Ya, akhir hayat tidak ada yang tahu. Makanya senantiasa kita habis sholat itu minta dimatikan dalam husnul khotimah. Ya, yang wajib nih, yang mesti banget kita lakukan itu, selain kita memperbanyak lafaz la ilaha illallah dan istighfar, meminta ampun sama Allah, mintalah selepas sholat itu jangan lupa tuh minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Gimana doanya? Udah Pak, saya doang bisa-bisa aja. Pakai bahasa pakai bahasa Indonesia bisa, ya. Ya. Imam Haddad dalam hadis yang dalam kitab yang lalu itu mengajarkan itu. Salah satu doa yang menunjukkan bahwa kita ini manusia makhluk yang cerdas adalah berdoa meminta husnul khotimah. Gitu ya. Selalu itu ya. Nas'alullah al-karim al-wadud. Kita meminta kepada Allah yang maha mulia al-wadud, yang maha kasih sayang, ayakhtima kalamana, untuk menutup ucapan kita bi kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanya enggak? Sengaja pas banget nih. Jet,